Selamat datang di Bobicara. Hari ini tanggal 24 Juni 2025. Eh, Tadi habis dari Masjid Nabawi sebelah sana. Sekarang lagi main-main ke Museum As-Sofiyah. Sebenarnya kalau pagi ini kurang aktif ya museum ini. Makanya tadi sebenarnya mau kayak kuliner, cari sarapan, kudapan lucu gitu di sini di Sofia, cuman ternyata nggak nemu karena masih pada tutup. Di sini jam 6 pagi. Subuh kan jam 4. Jadi kayaknya kita jalan-jalan aja. Nggak jadi ke maunya nyari makan ya di sini, cuman nggak ada. Jadi pengen tahu suasana di depan arah kiblatnya Masjid Nabawi itu ya di sini. Ada Museum As-Sofiyah. Ada salah satu burger enak namanya Burger Sauce Boss di lantai 4. Kalian nanti boleh cek di sana. Enak banget, otentik UK rasanya, dan wajib deh kesana kalau kalian lagi di Madinah, karena biasanya ada burger yang jarang enak di sekitaran Nabawi, tapi ini beneran enak gitu. Kebetulan gue direkomendasiin sama salah satu temen dari UK, jadi boleh dicoba lah burger itu. Sekarang kita lagi jalan-jalan nih. Suasana Masjid Nabawi, tapi di depannya Masjid Nabawi. Kita nih di arah kiblat ya. Kan biasanya jamaah Indonesia itu hotelnya kebanyakan itu ada di belakang kiblat kan. Nah, ini sekarang lagi gue coba ajak jalan-jalan di depan arah kiblat. Pokoknya ada Museum As-Sofiyah itu. Sebenarnya pengen ngajak ke Museum As-Sofiyahnya ya, cuman jadi kalau di Saudi itu kehidupan banyaknya sore ke malam gitu. Kalau pagi jarang. Ih, ada kucing lucu banget. Pss, pss, pss. Ih, lucu. Ih, Masya Allah. Ih, ini lihat tuh, bulunya bagus banget, tapi ini kucing liar. Di Indonesia udah dicuri kamu, nak. Pss, pss, pss. Ups, ada ambulan. Pss, 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 pss. Ih, main-main sama kucing seru. Ih, lucu. Takut dia. Pss, pss. Ih, nggak bawa makanan. Tuh. Ih, ini mah di Indo kucing mahal ya. Okay, we're just gonna leave there. Gonna leave it there. Bye. Ada kucing. Bagus banget lagi. Oke, nih kalau ada di depan arah kiblat, sekarang hampir di timur, barat, selatan, dan utaranya Masjid Nabawi pasti sekarang ada tugu ini ya. Kalau teman-teman ada di pintu keberapa? Lurusannya 20 yang ada food court itu yang di belakang kiblat ya, di belakang Masjid Nabawi kan pasti ada tugu juga nih kayak gini. Nah, jadi kayaknya tugu ini tuh kayak menandakan kita tuh ada di sebelah timurnya, baratnya, atau selatannya Nabawi gitu. Tuh suasana di sini kalau pagi nggak terlalu rame karena sebenarnya ini kan sekarang musim panas ya, tapi entah kenapa jam 6 ini cuacanya adem, kayak nggak terlalu panas gitu. Karena biasanya gue pribadi sih malas ya keluar siang, karena kalau lagi musim panas, Allahu Akbar, panasnya tuh bisa nyampe 46 derajat. Dan bukan karena 46 derajatnya, anginnya panas. Jadi kalau biasa siang habis zuhur, puncaknya tuh di sini asar ya. Biasa kalau asar tuh malah tambah panas banget. Biasa kalau di abis asar atau abis zuhur gitu malas keluar gue sendiri karena ya itu terlalu panas. Tapi pagi ini nggak terlalu sih, malah adem lah, kayak di Indonesia lah. Tuh suasananya nih, tuh estetik ya. Ini Madinah nih yang bikin beda sama Mekah. Nih kataku sih ke estetika. Tuh burung-burungnya kan.
Masya Allah. Tuh. Ini kalau ke sana tuh ke Masjid Gomamah. Kita mau masuk ke Nabawi atau ke sana? Kita jalan ke sana kali ya. Kita jalan ke arah Masjid Gomamah. Karena kalau jalan-jalan di Nabawi kan udah sering. Maksudnya pemandangannya sudah sering ditemukan gitu. Nah, kita coba menyusuri jalan di depan arah kiblat Masjid Nabawi yang kita nggak tahu mungkin. Widih, Masya Allah tuh. Ini kayaknya bagusan kayak gini aja ya. Saya ngadep ke depan aja biar point of view-nya adalah kayak ngajak jalan-jalan yang nonton YouTube ini. Jadi, menurut gue tuh bagusnya di luar negeri itu pedestriannya yang jelas ya, tempat buat berjalan kakinya udah bener-bener sangat proper tuh. Ini kan, kalau kalian apa sih ini kuning-kuning? Ini sebenarnya untuk para difabel ya, biasanya yang saudara-saudara kita yang buta biasanya menggunakan ini untuk berjalan. Bahkan penggunaan kursinya juga sangat efektif ya di sini, meskipun jujur untuk kebersihan agak kurang ya. Aku takut dijulitin nih netizen, aku bantu buangin aja deh. Ini sebenarnya nggak bagus ya, meskipun nih tempat sampah ada di sini. Tuh, meskipun tempat sampahnya kurang. Nih, teman-teman ya, dilarang merokok di sekitar Nabawi. Tapi kadang kita masih sering nemuin aja ya. Tuh, ini suasana di depan arah kiblat tuh. Kalau ke sini itu ada gerbang 305, kelihatan nggak? Ini tuh gerbang 305. Jadi ada gerbang, ada pintu masjid. Nah, yang ini gerbang 305 atau di depan arah kiblat. Tuh, Masya Allah. Ih, ini apa nih? Saya jarang nih ke daerah sini sebenarnya. Ini kalau nggak salah museum deh. Benar nggak ya? Museum Siroh. Ya Allah. Maaf nih. Aku introvert. Bukan introvert ya, kadang aduh agak males menjelajah nih, tapi oh look at that. Ini ternyata adalah the International Fair and Museum of the Prophet Biography. Oh, inilah Museum Siroh Nabawiyah di sini. Ini biasanya jamaah Indonesia biasa pasti sering diajak ke sini nih. Kalau nggak salah bayarnya sekitar 80 real ya. Sejujurnya saya sendiri belum pernah masuk Museum Siroh. Mungkin nanti lain waktu ya, insya Allah kalau ada kesempatan kita ke Museum Siroh ini. Oke, kita sekarang jalan-jalan aja. Ih, Masya Allah, burung-burung. Tuh, estetik. Inilah yang kadang membedakan Madinah dan Mekah. Meskipun inti dari umroh tuh kan memang di Mekah, betul. Tapi kita nggak boleh banget menyampingkan keindahan dan keestetika Madinah. Lihat tuh, ini aja tuh kayak bisa loh dijadiin fotografi nih kayak gini. Tuh, estetik sekali kan? Estetik. Oke, kita lanjut jalan. Sebenarnya saya ini mau pulang ke kampus tadi. Ya, habis subuh di Nabawi tadi. Terus duduk-duduk bentar. Tadi main ke Sofia kan, tuh. Di sini lebih tergolong bersih ya. Alhamdulillah. Jadi jarang kita nemuin sampah-sampah, tapi ya ada aja orang yang kayak buang-buang sampah sembarangan. Jadi kayaknya lingkungan itu kita kadang kalau ngelihat di media sosial kayak apa sih, Pandawa ya, Pandawara apa Pandawa sih yang bersih-bersih di Indonesia itu, yang influencer 5 orang kata gue. Itu nggak akan efektif kalau kita cuma mengandalkan mereka aja. Emang apa ya,
harusnya kebersihan tuh dari diri sendiri dulu. Ya, meskipun tuh lihat tuh masih ada beberapa sampah. Nih, sekarang kita ke tuh. Ini apa, teman-teman? Masjid Gomamah. Betul, Masjid Gomamah. Gomamah tuh artinya awan, bener nggak ya? Aduh, aku takut banget nih salah ngomong. Nggak, aku bukan takut salah ngomong, guys. Cuman lebih ke kita kan harus menyampaikan sesuatu tuh harus benar, ya, nggak boleh yang kayak ngada-ngada gitu. Aku baru tahu ada lorong ini. Oh, ini tuh mau ke parkiran mobil. Itu Masjid Nabawi, itu Masjid Gomamah. Kalian ini aja ya, enjoy the vibe saja ya. Tuh pemandangannya. Kita jalan pagi aja nih. Udah berapa langkah nih gue? Sekitar 3.200 dari subuh tadi. Kita sambil mau pulang ke kampus. Oh, ini ada bagi car untuk menuju ke Masjid Kuba tuh. Bayarnya per orang 10 real. Ini ke Masjid Kuba. Masjid Kuba tuh ke sana. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Sabtu pagi itu nih dari Nabawi selalu jalan kaki ke Masjid Kuba lewat ini pedestrian streetnya ini, nanti kita lewatin deh ya. Tuh ini sekarang kita ada di Masjid Gomamah. Jadi Rasulullah tuh selalu jalan ya dari Nabawi sana ke tuh lurusan sini di antara dua hotel nih, lurus. Kalau kita ambil jalan terus, saya pernah udah nyobain jalan kaki bener-bener dari Nabawi ke sana sekitar 3 kiloan jalan kaki 1 jam sampai 1 jam setengah sampai ke Masjid Kuba. Tapi di sini juga disediain kayak bagi car, lihat tuh. Ini 10 real biasanya. Aku nggak tahu kalau musim haji gini ya. Tuh, kita lihat-lihat burung dulu yuk. Oh iya tadi. Jadi setelah Rasulullah sampai Masjid Kuba, terus Rasulullah itu salat 2 rakaat. Jadi keutamaannya sih seperti melaksanakan umroh. Ih, Masya Allah, lihat deh. Pengen lari cuman kayak takut norak. Tuh. Di sini tuh serunya di sini gini. Wow. Ya. Estetik sekali ya di sini. Makanya salah satu kenapa saya tuh suka banget sama Madinah, dan selalu ada vibes yang nggak bisa disamain di antara semua kota. Makanya di video YouTube saya yang pertama, saya selalu bilang pulang ke Madinah. Gitu loh. Jadi kayak Madinah tuh kayak nggak bisa tergantikan gitu loh. Gimana ya? Itu sunrise dari sebelah sana. Ini Masjid Gomamah. Tuh. Wow. Oh. Tuh. Itu orang-orang lagi ziarah Nabawi. Biasanya jamaah suka jalan-jalan gitu ke Masjid Kuba untuk penjelasan gitu. Lagi dikasih makan. Maaf ya. Permisi. Kok permisi? Tuh. Ini adalah Masjid Gomamah. Ini penjelasannya. Masjid Al-Musalla Al-Gomamah. Ya. It is the last place in which the Prophet, may Allah prayers and peace be upon him, prayed the 2 Eids and prayers for rain. Jadi ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW itu melaksanakan 2 sholat Id ya, dan sholat hujan. As the Rashidun Khalifah Uthman bin Affan, may Allah be pleased, radhiyallahu anhu, prayed in it during his succession, and this mosque was known as the prayer hall and called it and the surrounding area.
Jadi ini waktu masanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu ini juga dijadiin apa ya? Masjid gitu loh. Dibangunnya. Sewaktu zaman khalifahnya Utsman bin Affan. Masjid Gomama, ini Masjid Nabawi. Ini Masjid Gomama. Mau masuk nggak? Mau masuk nggak? Aku nggak tahu ya, Masjid Gomama ini kita boleh ngerekam nggak ya? Sejujurnya, it's my first time to be here. Ini bakalan jadi yang pertama juga gue masuk ke Masjid Gomama, but ini aku taruh di bawah deh. Kita taruh sepatu dulu. Oke. Bismillah. Masjid Gomama. Ini musolanya nggak terlalu gede sih, tapi wow. Tuh arsiteknya. Bahkan ada air gratis, kita minta yuk. Selalu biasanya dikasih ada air gratis di masjid-masjid sini. Tuh arsiteknya. Kayak gitu aja. Kayaknya gue nggak akan berhenti sholat deh di sini. Mending kita coba tahu ya. Apakah ada faedah tertentu jika sholat di Masjid Gomama? Wallahu alam. Yang jelas ini adalah tempat bersejarah. Karena gue sendiri juga mungkin karena gue aja masih bodoh, jadi aku belum terlalu tahu ada keutamaan apa jika sholat di Masjid Gomama ini. Yang jelas ini masjid bersejarah. Oke, let's carry on. Jadi gue tuh kalau di Saudi lebih seneng pakai sepatu ya kalau jalan tuh. Bahkan gue pernah dengar bule atau di sini mahasiswa sini yang bukan non Indo, dia pernah bilang kenapa sih orang Indonesia tuh nggak suka pakai sepatu gitu kan di negaranya. Gue juga jadi bertanya-tanya, meskipun nggak semuanya ya, cuman banyak kok yang jarang pakai sepatu. Mungkin karena ribet atau mungkin karena apa ya, kayak pakai sepatu tuh occasionally gitu. Jadi bukan yang kayak orang bule tuh kayak setiap hari pakai sepatu kan. Ternyata ada manfaatnya loh. Pakai sepatu itu buat jalan nggak capek. Gimana ya? Kalau pakai sandal jepit itu gue tuh cepet banget capek, kaki cepet banget pegal. Dan ternyata setelah gue membiasakan menggunakan sepatu untuk jalan berpergian, itu gue nggak terlalu capek. Ini sepatu Adidas, aku lupa Adidas apa, tapi ini enak banget dipakai jalan gitu loh. Masjidnya, Masjid Gomama ya masjidnya. Nah kalau kita lurus ke sini, nah kita akan ke Thariq As-Salam atau jalan As-Salam. Tuh ini tuh baru dibuka loh jalanan ini. Ini yang perjalanan ini seluas ini baru dibuka. Nah kita akan tahu Masjid Putih ini masjid apa sih. Nah nanti kita coba berkunjung ya. Tuh kenapa Thariq As-Salam? Karena di sini ada Mathaf As-Salam, Museum As-Salam yang entahlah ini lagi dibangun, nggak tahu kapan jadinya. Nih tugu yang tadi aku bilang ya, hampir di setiap sisi Masjid Nabawi itu sekarang ada tugu-tugu ini. Sebenarnya baru tugu ini kalau nggak salah pas puasaan deh, waktu mulai Ramadan 2025 ini mulai dibangun tugu itu. Tuh ya, lihat. Ternyata musim panas
kalau jalan pagi gini nggak terlalu panas, saya enak banget tuh. Duh, maklum nih, kadang karena musim panas, jadi gue tuh males keluar kamar karena saking panasnya. Karena terakhir tuh pernah 46 derajat, feels like 49, seperti 49 gitu di aplikasi tulisan. Ini ke gerbang 316 tuh, pasti pernah ya lewat sini ya. Yang belum pernah insya Allah segera. Oke. Ini sepanjang ini adalah Thariqus Salam dan ini adalah masjid. Apakah? Kita akan cari tahu. Kita sampai di salah satu Turoth Thaqafi Cultural Heritage, yaitu adalah salah satu tempat bersejarah. Namanya adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Oke. Let's see, we're gonna read. Kita bakal baca ini. Bukan saya baca doa, bukan ya, maksudnya apa sih ini Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, according to historical sources, the masjid is one of the places where the Prophet Muhammad SAW prayed in Musalla Square. It was named after Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, because he led Idul Adha prayers in the same place in 35 after Hijri during the Caliphate of Uthman bin Affan. Oh, oke. Okay. Jadi kenapa sih masjid ini dinamain Masjid Ali bin Abi Thalib? Karena ini adalah masjid yang bersejarah, masjid di mana waktu itu Rasulullah SAW menempatkan musola square tuh ya, istilahnya kayak murabba, daerah sholat lah gitulah ya dulu tuh. Habis itu ini dinamakan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena waktu itu beliau ngimamin sholat Idul Adha di tahun 35 setelah Hijriyah. The masjid was likely constructed with Omar bin Abdul Aziz. Masjid ini dibangun ulang oleh saat masanya Umar bin Abdul Aziz waktu itu ya. During the Umayyah era, waktu masa Umayyah, di sekitar tahun 93 sampai 87 sampai 93 setelah Hijriah. Dan di tahun 881 setelah Hijriah, Zainuddin Al-Mansuri, yaitu adalah Prince of Madinah, salah satu pangeran Madinah, membangun ulang setelah kehancuran waktu itu ya. Hancur terus dibangun ulang. Gitu deh. Iya nih, enggak apa-apa Bu. Iya silakan. Aduh, kamu jamahin lagi. Kita coba masuk ke masjid. Adkhulu bisalam. Masuklah dengan kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. طيب ما فيش مكان للسيدات لا Sis Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, ini masjidnya nggak terlalu besar, cuma ada 1, 2, 3, 4 soft doang. Dan fun fact, masjid ini tetap dipakai buat sholat wajib. Jadi misalnya kalau di Masjid Nabawi lagi ada sholat Isya misalnya, di sini juga ngadain sholat Isya, tapi berbeda imam. Jadi maksudnya di sini ada imam sendiri, di Nabawi ada imam sendiri. Gue pernah sholat di sini. Oke, kali ini segitu aja dulu YouTube gue bicara hari ini. Makasih yang udah nemenin jalan, karena setelah ini gue akan balik lagi ke kampus nyari taksi yang 5 real, atau semoga aja ada yang murah 2 real untuk balik ke kampus. Segitu dulu, makasih udah nonton. Dah.